Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Melonia santri sekalian. Kali ini kita akan membagikan tips pemasangan pemanas sogrok knalpot yang menurut kami istilahnya baik. Oke, sebelumnya kita jelaskan dulu apa itu pemanas di dalam instalasi BBG. Pemanas itu adalah sistem di mana ketika LPG itu dikeluarkan gasnya dari tabung, itu otomatis yang asalnya liquid berubah menjadi gas, dan dari gas itu butuh kalori. Keluarnya gas yang begitu cepat di CC mobil besar 2000 ke atas terutama, itu akan membuat tabung menjadi dingin dan tekanannya menjadi rendah. Oleh karena itu dibutuhkan manas. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan alat dan bahannya adalah pipa pemanasnya. Di sini kita menggunakan pipa pemanas sogrok knalpot ya. Pemanas di dalam BBG ada banyak, ada pemanas induksi, ada pemanas sogrok knalpot, ada pemanas bypass radiator, ada juga pemanas yang menggunakan lilitan kawat atau resistor. Oke, untuk kali ini kita menjelaskan tentang sogrok knalpot. Nah, sogrok knalpot seperti ini. Jadi pipa ini nanti masuk ke lubangnya belakang knalpot seperti ini. Nah, masuk seperti ini. Terus kemudian di sini airnya dialiri. Berapa panjangnya? Ini panjang yang ideal adalah antara 35, kalau ini 38. Semakin panjang pipa yang digunakan, maka sistem pemanasan akan cepat nyampe ke dalam box ini. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah box LPG-nya, buat tabung LPG-nya. Kemudian di sini juga ada pompa celup bisa, pompa non celup juga bisa. Kalau ini kita menggunakan pompa seperti ini biasanya, pompa celup DC 12 volt. Kemudian untuk opsionalnya kita bisa menggunakan pemutusnya agar suhunya stabil, tidak berlebih dan tidak berkurang. Ini kita menggunakan termostat digital. Jadi 3 bahan ini yang kita butuhkan. Kemudian ditambah lagi yang pasti ada tabung melonnya ya, tambah lagi airnya, jangan lupa ini ada air bisa air mineral, bisa air WDAM, atau bisa juga air radiator. Kalau kita menggunakan air seperti ini, air mineral atau air WDAM, kita harus sering menguras air yang ada di dalam bak. Kenapa? Karena akan muncul kerak atau istilahnya itu karat yang ikut terbawa di saluran sogrok knalpot kita. Oke, sebentar kita matikan dulu mesin kita ini karena saya tadi baru datang. Kita matikan dulu mesinnya. Oke, kita lanjut. Kalau di sini kita juga tidak menggunakan air radiator ya, karena air radiator ya mahal. Kita menggunakan air mineral biasa seperti ini. Kemudian air itu seperti ini kita campur dengan konsentrat seperti ini. CCK antiras, kurang fokus. CCK antiras water concentrate atau bibit air anti karat untuk radiator. Ukurannya 120 ml, dicampur ke 10 liter air. Jadi 5 liter ini 2 kali. Kita menggunakan itu agar apa? Enggak ganti-ganti airnya. Oke, tips yang pertama itu kita bisa menggunakan konsentrat air anti karat agar enggak bingung ganti-ganti air. Yang kedua,
pas yang kita butuhkan adalah pompa seperti ini. Nah, ini sensornya, sensor suhunya yang terhubung ke sini. Jadi pemasangannya, air dari pompa ini dipompa masuk ke sini. Ini warna biru ini ya, yang mengalirkan air, kemudian masuk ke bawah, kemudian dari bawah ini, dari bawah sini ini masuk ke selang warna hitam, karena ini habis, jadi kita sambung. Untuk yang selangnya regulator ini kita bungkus pakai selongsong kabel anti tikus. Tujuannya apa ya? Pertama biar aman dari gigitan tikus, yang kedua kalau kita jalan kita nggak tahu, kita ini bisa jadi cipratan air itu mengenai ini. Kadang-kadang kan di jalan itu nggak sekedar air, kadang ada solar tumpah, kadang ada cairan-cairan zat-zat yang bahaya, karena ini selangnya tekanan tinggi. Kalau kena zat-zat itu lama-lama getas, bisa bocor. Dengan ini kan tekanan rendah, jadi tidak perlu. Oke, dari sini masuk ke sana, ke knalpot sana, masuk ke sistem seperti ini. Nah, kemudian masuk ke sini, seret, masuk sana ke dalam knalpot, terus keluar lagi. Jadi kalau membuat pemanas silver knalpot seperti ini, usahakan pakan lasnya di sambungan-sambungan seperti ini, menggunakan pakan las untuk tembaga ya, untuk pipa tembaga atau untuk pipa AC. Karena ada sebagian teman-teman yang menggunakan dari timah, itu juga bisa sebenarnya, tapi biasanya kalau dari timah itu kalau terlalu panas bisa lepas di sambungannya. Terus kegunaan kita, terus air ini balik ya, kita jelaskan dulu. Balik masuk ke sini, terus bersirkulasi, semakin panas. Nanti ketika suhunya sudah mencapai 40 derajat, oleh termostat ini diputus sehingga pompanya tidak bekerja, dan ketika suhunya 37 derajat dipompa lagi, jadi suhunya bisa stabil. Tujuannya kita menggunakan air yang berwarna seperti ini juga untuk mengecek apabila terjadi kebocoran. Biasanya netes itu ketahuan, oh warnanya hijau, berarti ada kebocoran di sistem pemanasnya. Kenapa? Karena biasanya ini akan keluar air ketika kita menggunakan, karena kondensasi ya, yang air dingin dipompa seperti AC itu, freon dipompa dingin, kena udara panas dari knalpot, terjadi kondensasi sehingga netesnya air itu bukan karena bocornya sistem pemanas, tapi karena memang kondensasi, dan itu pun juga netes-netes kecil aja, sehingga kita bisa tahu apakah itu dari kebocoran atau tidak, karena dari warna airnya yang terpompa tadi. Oke, itu tadi beberapa tips dari kami, semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malonia Santri.